Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostari Pramesti dengan NIM 222111330. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Gade Syariah. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian Gade Syariah dan perbedaannya dengan Gade konvensional. Jadi, Gade Syariah itu merupakan sistem pembiayaan berbasis prinsip Islam yang memungkinkan individu memperoleh pinjaman dengan menggunakan aset berharga sebagai jaminan, dengan tanpa adanya mengenakan bunga atau riba. Transaksi ini itu mengedepankan keadilan dan transparansi. Untuk perbedaan antara Gade Syariah dengan Gade konvensional itu ada 4. Yang pertama yaitu prinsip dasar. Dalam Gade Syariah itu prinsip dasarnya itu menggunakan tanpa bunga atau menggunakan sistem bagi hasil. Sedangkan dalam Gade konvensional sendiri itu menggunakan bunga sebagai imbalan. Untuk perbedaan yang kedua yaitu mengenai sistem pengembaliannya. Dalam Gade Syariah itu pembayaran berdasarkan akad jual beli. Untuk Gade konvensional itu pembayaran pinjaman beserta bunga. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu mengenai resiko dan kepemilikan. Untuk Gade Syariah itu resiko tetap pada peminjam. Sedangkan dalam Gade konvensional itu resiko berpindah ke lembaga keuangan. Untuk perbedaan yang terakhir yang keempat yaitu mengenai akad dan perjanjian. Dalam Gade Syariah itu melibatkan beberapa akad yang saling terkait. Sedangkan dalam Gade konvensional itu hanya satu akad saja dalam perjanjiannya, yaitu hutang piutang. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai jelaskan kelebihan dan kekurangan Gade Syariah dibandingkan dengan Gade konvensional. Jadi, kelebihan dari Gade Syariah itu ada 4. Yang pertama itu tanpa riba. Dalam Gade Syariah itu beroperasi tanpa bunga, yaitu mengikuti prinsip syariah yang melarang riba. Hal ini memberikan ketenangan bagi peminjam karena transaksi dianggap lebih etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kelebihan yang kedua yaitu transparansi biaya. Biaya yang dikenakan dalam Gade Syariah umumnya berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang, bukan bunga yang terus meningkat seiring waktu. Hal ini membuat peminjam lebih mudah memahami total biaya yang harus dibayar. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu fokus pada kemanusiaan. Jadi Gade Syariah ini bertujuan untuk saling membantu atau ta'awun dan tidak berorientasi pada keuntungan, mencerminkan semangat gotong royong dalam masyarakat. Untuk kelebihan yang keempat yaitu pengelolaan jaminan. Jika utang tidak dilunasi, barang jaminan itu tidak langsung dilelang. Hasil penjualan barang itu akan dikembalikan jika melebihi nilai utang sehingga lebih adil bagi peminjam. Untuk kekurangan Gade Syariah itu ada 3. Yang pertama yaitu keterbatasan kredit. Jadi jumlah kredit yang dapat diberikan dalam Gade Syariah itu sering kali terbatas dibandingkan dengan Gade konvensional, terutama untuk jenis barang tertentu seperti emas. Untuk kekurangan yang kedua yaitu proses yang lebih rumit. Gade Syariah itu memerlukan pemahaman yang baik tentang berbagai akad yang digunakan, seperti akad rohan dan ijaroh, sehingga bisa jadi lebih kompleks bagi masyarakat awam. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu peraturan yang ketat. Hanya lembaga yang telah mendapatkan izin sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menawarkan Gade Syariah membatasi pilihan bagi konsumen. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tantangan dan peluang pengembangan Gade Syariah di Indonesia. Jadi tantangan pengembangan Gade Syariah yang pertama itu ada adopsi teknologi dan digitalisasi. Salah satu tantangan utama adalah lambatnya adopsi teknologi dalam pegadaian syariah dibandingkan dengan sektor industri keuangan bank syariah atau IKNB. Pegadaian syariah itu masih bergantung pada produk tradisional, sedangkan IKNB telah lebih cepat beradaptasi dengan digitalisasi, yang mengakibatkan pegadaian syariah tumbuh lebih lambat. Untuk tantangan yang kedua yaitu kontroversi hukum dan praktek. Praktek Gade Syariah itu seringkali dipertanyakan dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah. Beberapa pihak menganggap bahwa biaya simpanan yang dikenakan itu dianggap sebagai riba karena mirip dengan bunga dalam pegadaian konvensional. Hal ini tuh menciptakan keraguan di kalangan nasabah mengenai keabsahan produk Gade Syariah. Untuk tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Kualitas SDM dalam pegadaian syariah itu juga menjadi tantangan.
banyak karyawan yang tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menghambat implementasi yang sesuai dengan ketentuan Islam. Untuk tantangan yang terakhir yaitu citra dan penerimaan masyarakat. Citra lembaga keuangan syariah secara umum belum sepenuhnya mapan di mata masyarakat. Ada anggapan bahwa pegadaian syariah itu terkait dengan fanatisme agama yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Baik, untuk peluangnya itu yang pertama, peluang pengembangan gadaian syariah yang pertama itu dukungan dari masyarakat muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia itu memiliki potensi besar untuk mengembangkan pegadaian syariah. Dukungan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah itu memberikan peluang untuk meningkatkan pasar. Untuk peluang yang kedua yaitu inovasi produk dan layanan. Dengan mendorong digitalisasi, pegadaian syariah dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, memberikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembiayaan berbasis syariah kerjasama dengan fintech dapat mempercepat transformasi digital di sektor ini. Untuk peluang yang ketiga yaitu potensi ekonomi yang besar. Gadaian syariah itu memiliki potensi untuk mengarahkan dana tabungan masyarakat ke dalam investasi produktif. Ini tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi pada tumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk peluang yang terakhir, yang keempat, yaitu kesadaran masyarakat akan keuangan syariah. Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transaksi keuangan yaitu terbebas dari riba. Sehingga banyak nasabah itu mulai beralih produk-produk gadai syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Jadi menurut saya, prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia itu sangat cerah mengingat populasi muslim yang besar. Meningkatnya kesadaran terhadap keuangan syariah serta dukungan regulasi dari pemerintah dan OJK. Gadai syariah itu menawarkan alternatif yang lebih transparan dan bebas riba dibandingkan gadai konvensional. Sehingga hal ini tuh menarik minat masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai prinsip Islam. Selain itu, perkembangan teknologi finansial turut mendukung digitalisasi layanan gadai syariah, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Tetapi, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan persaingan dengan gadai konvensional itu masih perlu diatasi. Dengan edukasi yang lebih luas serta inovasi dalam layanan, gadai syariah berpotensi terus berkembang dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan ujian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.